Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah kisah yang mungkin tidak akan kamu temukan di peta manapun. Sebuah desa yang hanya muncul bagi mereka yang tersesat. Konon, siapapun yang masuk ke dalamnya, tidak semuanya bisa kembali. Jadi sebelum kita mulai, pastikan kamu menonton sendirian dalam keadaan lampu dimatikan. Karena cerita ini mungkin akan membuatmu berpikir dua kali saat melewati jalan sepi di malam hari. Malam itu, hujan turun tanpa suara. Hanya kabut tipis yang menggantung di sepanjang jalan hutan. Aku dan dua temanku, Rian dan Dito, sedang dalam perjalanan pulang setelah menghadiri acara di desa sebelah. Karena jalan utama longsor, kami terpaksa mengambil jalur alternatif yang jarang dilewati orang. "Ini jalan benar nggak sih?" tanya Dito. Suaranya mulai gelisah. Aku melihat GPS di ponselku, tidak ada sinyal. Anehnya, jalan yang kami lalui terasa terlalu sunyi. Bahkan, suara jangkrik pun tak terdengar. Tiba-tiba, di kejauhan terlihat cahaya, seperti lampu-lampu rumah. Ada desa," kata Rian, lega. "Kita bisa nanya jalan." Semakin dekat, suasananya semakin aneh. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, tapi tak satu pun terdengar suara manusia. Lampu minyak menyala di depan setiap rumah, berpendar kuning redup. Kami berhenti di depan sebuah rumah. "Permisi," panggilku. Pintu terbuka perlahan. Seorang wanita tua keluar. Wajahnya pucat, matanya cekung. "Kalian bukan dari sini?" katanya pelan. "Iya, Bu, kami nyasar. Mau tanya jalan keluar?" jawabku. Wanita itu diam beberapa detik, lalu tersenyum tipis. "Kalian boleh masuk. Istirahat dulu." Kami saling pandang. Entah kenapa, suasana terasa sangat menekan. Tapi karena lelah, kami tetap masuk. Di dalam rumah, tidak ada listrik, hanya lilin. Bau tanah basah sangat menyengat. Aku mulai merasa tidak nyaman. "Bu, ini desa apa ya?" tanyaku. Wanita itu menatapku lama. "Desa ini hanya muncul bagi orang yang tersesat." Jantungku berdegup kencang. "Mah, maksudnya?" Belum sempat dia menjawab, terdengar suara dari luar. Seperti ada yang mengetuk semua pintu rumah bersamaan. Wajah wanita itu berubah tegang. "Sudah waktunya," bisiknya. "Jangan keluar.
apapun yang kalian dengar, jangan lihat keluar. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar ramai di luar. Seperti banyak orang berjalan bersamaan, tapi tidak beraturan. Rian tak tahan. Dia mengintip dari celah jendela. Ada apa? Apa? Tanya Dito. Panik. Ryan Zemeta. Stomo. Orang-orang di luar. Mukanya gak ada. Aku memberanikan diri melihat sedikit. Dan benar, puluhan sosok berdiri di jalan. Tubuh mereka seperti manusia, tapi wajahnya kosong. Hanya kulit datar tanpa mata, hidung, atau mulut. Mereka berjalan pelan sambil menoleh ke arah rumah. Seakan tahu kami ada di dalam. Wanita tua itu mendekat. Kalau mereka tahu kalian melihat, kalian tidak akan bisa pulang. Aku langsung menutup jendela. Suara langkah semakin dekat. Lalu kali ini dari pintu rumah kami bertiga membeku. Buka. Terdengar suara dari luar. Suaranya datar. Suaranya datar. Seperti bukan manusia. Buka. Buka. Wanita tua itu berbisik cepat. Tutup mata kalian. Jangan jawab. Kami menurut. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Ketukan semakin keras. Pintu seperti hampir jebol. Lalu, tiba-tiba, semuanya sunyi. Tak ada suara, tak ada langkah. Beberapa menit kemudian, wanita itu berkata pelan, "Sudah lewat." Kami membuka mata perlahan. "Tolong, keluarkan kami dari sini," kataku dengan suara bergetar. Wanita itu mengangguk. "Kalian harus pergi sekarang. Ikuti jalan lurus. Jangan pernah menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi." Kami langsung berlari keluar rumah. Aneh, desa itu mendadak kosong. Tak ada satupun lampu menyala sekarang. Kami berlari tanpa henti. Di belakang terdengar suara langkah. Mengikuti. "Jangan nengok," teriakku. Langkah itu semakin cepat, semakin dekat, hingga tiba-tiba kami keluar dari hutan dan kembali ke jalan utama. Semua suara hilang saat kami menoleh ke belakang. Tidak ada desa, hanya hutan gelap. Keesokan harinya, kami bertanya pada warga sekitar. Tidak ada yang pernah mendengar desa di tengah hutan itu. Tapi seorang kakek berkata pelan, "Kalau kalian melihat desa dengan lampu minyak, berarti kalian hampir tidak kembali." Sejak saat itu, aku tidak pernah berani melewati jalan itu lagi. Karena kadang saat malam terlalu sunyi, aku masih mendengar ketukan itu. Itulah tadi cerita tentang desa gaib. Sebuah tempat yang mungkin tidak nyata, tapi bisa saja lebih dekat dari yang kita kira. Kalau kamu berada di posisi mereka, apakah kamu akan berani masuk ke desa itu? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan jika kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Karena di channel ini masih banyak cerita-cerita seram lainnya
yang siap menemani malam-malammu. Ingat, tidak semua yang kita lihat itu nyata, dan tidak semua yang nyata ingin kita lihat. Sampai jumpa. Sampai jumpa di cerita berikutnya.